tadi, tapi mengalami kendala teknis ya. Jadi dalam pelaksanaan pengukuran, tentunya kita harus memiliki instrumen, ya, instrumentasi elektronik untuk mengukur sebuah besaran. Karena dalam pengukuran ini, dia merupakan, ada yang bilang juga sebuah representasi fisik. Dan untuk mendapatkan representasi fisik seperti dalam bentuk alat ukur ini, kita sebenarnya memiliki dua metode pengukuran. Ada yang namanya direct measurement atau pengukuran langsung. Pengukuran langsung ini dilakukan atau dapat kita lihat ketika kita menggunakan alat ukur semisal voltmeter, ammeter, wattmeter. Ya, kalau sekarang alat ukurnya sudah disatukan menjadi multimeter atau multitester. Pengukuran direct ini atau pengukuran langsung bisa kita lihat langsung pada skalanya. Berapa arusnya, berapa ampernya, berapa voltnya, berapa wattnya, ya, langsung di skalanya. Sementara yang kedua ada namanya pengukuran tak langsung atau indirect measurement. Indirect measurement ini harus didasarkan oleh pengetahuan teori, ya, pengetahuan teori. Semisal kita tahu tentang hukum Ohm, kita mengukur resistansi, tapi yang kita punya itu hanya informasi tentang arus dan tegangan. Kita tidak punya alat ukur, atau mungkin alat ukur kita tidak berfungsi dengan baik. Ya, kita punya multimeter, tapi khusus untuk mengukur resistansi dia tidak berfungsi dengan baik. Karena itu kita ukur saja tegangannya, kita ukur arusnya, kemudian kita gunakan hukum Ohm. Maka kita bisa mendapatkan resistansi dari sebuah sistem yang akan kita tahu, yang ingin kita ketahui, ya. Nah, pada saat kita melakukan pengukuran secara fisik, ya, kita harus sekali lagi menyajikannya dalam bentuk kuantitas, ya, dalam bentuk kuantitas, supaya kita bisa menyajikan sebuah besaran yang bisa dimengerti oleh orang lain. Itu yang penting dalam metode pengukuran, ya. Ada yang bilang juga di sini kita juga harus misalkan menyajikannya dalam bentuk rasio terkait dengan seberapa banyak kuantitas itu akan muncul. Kemudian ini terkait dengan pengukuran fisik. Pengukuran fisik juga ketika kita singgung tentang rasio, ini yang kemudian kita bisa sebut sebagai faktor pengalih atau numerical multiplier, ya, numerical multiplier. Multiplier, ya, numerical multiplier. Nah, tetapi tentunya kita ingat juga dalam teknik elektro atau besaran-besaran pada teknik elektro itu memiliki kuantitas yang sangat kecil dan sangat besar. Ordernya bisa minus minus 10 pangkat minus 19 atau 10 pangkat 25. Jadi ordernya besar sekali. Dan kita tahu dalam pengantar teknik elektro ada yang namanya unit-unit dasar, ya, unit dasar. Fundamental unit atau satuan dasar yang kita gunakan, ya. Kemudian ada unit-unit turunan atau derived units. Ya, satuan dasar, kemudian satuan turunan, ya. Satuan-satuan dasar dalam ilmu fisika kita tahu misalkan seperti panjang,
seperti berat, kita tahu juga waktu. Nah, itu unit dasar. Tapi seperti yang saya sudah singgung di video sebelumnya, yang sempat terputus tadi, bahwa ini berdasarkan pada satuan internasional. Tapi ketika kita berangkat ke negara misalkan Amerika Serikat, dia memiliki satuan lain. Satuan yang biasanya mereka pakai sendiri, misalkan seperti feet atau kaki. Ya. Kalau di zaman-zaman dulu, atau kita bisa lihat beberapa catatan di buku-buku apa ya? Contohnya kitab suci. Misalkan jarak antara satu kota dengan kota yang lain atau satu desa dengan desa yang lain diukur dengan satuannya seperjalanan atau satu malam. Satu malam perjalanan. Itu ukurannya ya. Atau ada yang bilang berapa jauh kota ini ke seberang? Oh, satu malam atau satu hari jalanannya. Berapa kalau kita gunakan kapal laut dari Manado ke misalkan ke Pantoloan, berapa lama? Oh, satu malam. Ini satuan-satuan saya tidak bisa bilang ini satuan fundamental ya, tapi ini satuan kebanyakan yang orang pakai di kehidupan hari-hari. Ini menggambar. Saya ingin memberikan beberapa contoh. Iya, terkait dengan kalau ada yang belum paham dengan pengukuran langsung, kalau tadi saya contohkan pengukuran resistansi pada sebuah sistem atau rangkaian, kita juga bisa ambil contoh misalkan orang mengetahui seberapa jauh dari kota satu ke kota yang lain hanya dengan melihat posisi rasi bintang atau posisi kompas. Gitu. Kita tidak punya ukuran lain ya. Atau kita mengukur tinggi sebuah pohon atau sebuah menara hanya berdasarkan kita menggunakan mistar busur. Kemudian kita gunakan benang itu dan melihat dia ada di posisi sudut berapa atau menggunakan mistar segitiga ya, yang ujungnya kita arahkan ke puncak. Kemudian kita mengukur posisi pengukur, posisi orang yang mengukur ke menara atau pohon. Untuk mengukur seberapa tinggi menara atau pohon tersebut. Ini pengukuran tak langsung ya. Gitu. Kalau ada yang belum paham. Nah itu. Nah, untuk untuk satuan-satuan derived unit atau satuan turunan, ini satuan-satuan yang memiliki dimensi. Misalkan satuan isi, ya, satuan luas. Ini satuan-satuan turunan. Isi kan kita tahu dia ada yang bilang panjang kali lebar kali tinggi, atau secara fundamental karena yang dimaksud ini panjang kali lebar kali tinggi yaitu panjangnya kan, L-nya. Jadi orang bilang itu L pangkat 3. Ya. Kita kebayangkan kalau bentuknya adalah kubus ya, untuk volume, untuk isi. Untuk luas, meter persegi atau M pangkat 2. Ini adalah satuan-satuan turunan ya. Kemudian untuk satuan turunan misalkan gaya diukur dari MLT. Jadi ada masanya, ada panjangnya, ya, dan seterusnya. Ini semua ada di satuan internasional. Ini menjadi standar. Ya, bagi Anda yang belum mengerti tentang satuan internasional bisa lihat kembali pada mata kuliah pengantar teknik elektro atau dasar teknik elektro. Ya. Nah, menjadi klasifikasi dasar dari alat ukur atau metode pengukuran kita, seperti yang kita tahu ada yang seberapa penting dulu. Ya, saya mau singgung seberapa penting standar atau apa ya? Apa ya bilang? Standar ya, yang menjadi standar bagaimana kita melakukan pengukuran. Contoh misalkan kalau tadi saya contohkan di Amerika menggunakan feet, kita menggunakan meter.
Kalau di Amerika, temperatur itu menggunakan derajat Fahrenheit. Kita di sini dan hampir semua di dunia menggunakan Celsius, ya, Celsius. Tapi kalau kita cepat-cepat kita tidak tahu kan, biasanya orang seberapa panas. Ada yang bilang panas sekali, ada cuma bilang panas, ada yang bilang lau-lau, antara panas dan dingin ya, lau-lau. Tapi ini kita tidak bisa jadikan standar, maka kita perlu memerlukan sebuah standar ukur ya. Ada beberapa klasifikasi standar yang kita bisa tahu, yang bisa kita gunakan untuk dalam dunia pengukuran ya. Berapa klasifikasinya? Ada yang tentunya international standard atau standar internasional. International standard. Kemudian ada yang namanya primary standard atau standar primer. Selanjutnya kita punya secondary standard. Secondary standard ini atau standar pendukung boleh bilang ya. Standar kedua. Selanjutnya ada yang namanya working standard. Working standard. Kemudian ada yang current standard. Current maksudnya bukan cuma bicara bukan arus listrik ya, bukan cuma bilang, tapi bisa juga bilang ada yang bilang current yang lagi in, tapi sudahlah karena kita bicara tentang kelistrikan ya, ini tentu current standard ini berkaitan dengan arus listrik. Kemudian ada yang namanya voltage standard. Voltage standard. Ada yang bilang, ada juga namanya resistance standard. Oke. Ada yang kapasitans standar. Kemudian ada yang waktu atau time and frequency standar. Nah, ini beberapa klasifikasi. Kita butuh standar ini. Kalau tidak, maka pengukurannya bisa kemana-mana, ya, bisa kemana-mana. Semua sudah tahu standar internasional. Standar internasional itu kalau kita bicara panjang meter, ya kan? Panjang meter. Kemudian massa kita tahu dia kilogram, gitu. Kemudian kalau waktu kita punya detik atau second, ya. Kemudian intensitas cahaya kita punya kandela. Nah, kandela CD ya. Kemudian ada yang namanya temperatur termodinamika itu Kelvin ya, temperatur satuannya. Kemudian jadi bedakan ya, temperatur apa, ini satuan standar ya, satuan standar ilmiah, standar ilmiah. Jadi bukan kita kenapa kita tidak pakai Celsius, tapi yang dimaksud dengan termodinamik temperatur ini adalah sebuah temperatur yang diakibatkan oleh fenomena-fenomena lain. Jadi dipakai Kelvin. Kemudian contohnya untuk standar arus listrik kita punya ampere. Ini standar internasional. Beberapa standar internasional dan masih banyak lagi. Anda bisa lihat lengkapnya di websitenya. Kemudian yang di secondary standard. Secondary standard ini biasa digunakan di dunia laboratorium. Secondary standard, ya. Laboratorium ini tentunya dia berujung pada dunia industri.
Jadi bagaimana mereka melakukan referensi ukuran atau standar mereka berdasarkan kalibrasi yang mereka lakukan di laboratorium. Ya, ini eh, apa menjadi ukuran seperti begini. Kita kalau industri misalkan fast food, ya fast food, mereka punya standarnya seperti ini. Pengolahan, kita ambil contoh ayam goreng, ya. Kita ambil contoh ayam goreng. Ketika mereka punya laboratorium, ya, mereka punya laboratorium seberapa lama ayam itu harus digoreng setelah dibumbui, ya. Mereka punya standarnya. Dan yang terjadi adalah standar di KFC, standar di McD, standar di CFC, standar di Texas Fried Chicken itu beda-beda. Berdasarkan apa yang mereka sudah uji di lab masing-masing. Itu yang disebut secondary standard. Tapi secondary standard itu diturunkan dari standar internasional tentunya, ya. Berarti kalau bicara berapa lama, ya berarti waktu, ya. Waktu. Tapi mereka kan tidak pakai berapa lama dia digoreng. Oh, 300 detik. 300 detik berarti sekitar berapa menit itu, ya, atau berapa jam, ya. Kalau di jam. Pasti mereka bilang, oh sekitaran 30 menit atau 45 menit atau 120 menit, kan biasanya begitu. Mereka tidak bilang uh, second atau detik, ya. Contoh seperti itu. Nah, ini butuh apalah, karena dia ini standarnya di lab dan terkait di industri, maka perlu ada badan. Kita bilang di sini seperti BP POM, ya, yang menguji apakah ukurannya sudah benar. Kalau di pompa bensin atau di industri yang menjual letteran itu, kita punya yang namanya badan meteorologi, bukan meteorologi, ya, badan meteorologi. Meteorologi itu di bawah koordinasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Mereka yang melakukan istilahnya melakukan tera ulang kemana, ke SPBU. Kan ada banyak laporan bahwa di SPBU ada yang melakukan orang bilang baruci. Dia bilang sudah isi full, tapi ternyata setelah dicek tidak full. Dia bilang 10 liter, setelah dicek ternyata 9,5 liter. Dan itu, nah ini ya, mereka standar mereka seperti itu. Jadi uh, ya kita di sini di dunia sekarang, kita jangan cepat percaya dengan apa yang diberikan standar misalkan dari industri tertentu, ya. Akan lebih bagus kita uji. Maka kita perlu yang namanya badan, misalkan badan uji seperti badan meteorologi atau BP POM, ya, untuk mengukur melakukan pengukuran berdasarkan standar internasional atau standar primer. Sementara kan yang kita bicara ini adalah secondary standard, ya. Kemudian yang berikut adalah working standard. Working standard ini juga biasanya ada di lab, ya. Working standard ini semua rata-rata antara working standard dan secondary standard itu bicara tentang apa yang dilakukan di lab atau di pabrik, ya. Mereka punya standar tertentu untuk versi mereka. Contoh lagi biar paham. Perusahaan apa, ya? Air kemasan, ya. Perusahaan air kemasan. Apakah dia yang menggunakan galon 10 liter kah? Apa yang dia menggunakan galon 5 liter kah? Tetapi mereka punya ukuran air yang layak, yang menurut mereka yang layak jual, adalah air yang dengan kandungan apa? Nah, itu ya working standard. Kalau untuk current standard, dalam konteks bicara kita sebagai teknik elektronika, kita tahu bahwa current standarnya adalah ampere, ya. Ampere ini sudah disepakati di sistem internasional. Ini adalah sebuah standar baku. Nah, berapa sebenarnya standar 1 ampere ini seperti apa? Nah, ada yang bilang kalau ada dua konduktor, ya, yang dipasang paralel ini, ya, dengan jarak tak berhingga, ya. Kemudian dengan
sectionnya atau penampang kabel itu kita anggap 1 meter ya, di ruang hampa. Maka konduktor ini dia gayanya ya, ini gayanya sesuai dengan 2 kali 10 pangkat 7 Newton per meter. Newton per meter. Ini standar internasional. Yang dimaksud 1 ampere itu seperti apa? Ya. Atau ada juga bilang apabila kalau arus ini disimpan dalam sebuah lempengan perak dengan rata-rata 1,118 mg per second. Pakai silver yang mana? Pakai perak yang mana? Nitrate solution. Jadi ada wah ini rumit ya, tapi itulah yang dibilang standar. Kalau tidak punya standar susah. Sama orang bilang 1 detik itu seperti apa? 1 detik itu didasarkan pada ada sebuah badan material radioaktif. Dia melakukan peluruhan sekian. Anda bisa lihat 1 detik itu sama dengan apa? Atau hitungan 1 detik itu berdasarkan apa sampai kita dapat 1 detik. Nah, kemudian untuk standar tegangan atau voltage standar, ya kita tahu bahwa standar ini adalah volt ya, tegangan yang kita terima dalam yang kita alami dalam sebuah sistem kelistrikan ya. Ada yang bilang kalau di stasiun internasional standar internasional bahwa yang disebut atau yang menjadi standar tegangan itu berdasarkan formulasi V sama dengan HF per ya. Ini kalau kita lihat lebih jelas ini ada di fisika. Ini frekuensinya, kemudian ini ini ada yang bilang Euler kuantitatif, ada yang bilang kecepatan cahaya, tapi lebih banyak ke Euler ya. Ini basis dari bagaimana menghitung tegangan secara standar. H ini adalah konstanta Planck. Ya. Nah, E ini adalah apa? Muatan dalam elektron. Muatan dalam elektron. Kalau kita lihat di PTE atau pengantar teknik elektro ini kan sekitaran 1,6 kali 10 pangkat 19 kalau nggak salah. Kolom. Ya. H itu adalah frekuensi bagaimana radiasi microwave. Kalau konstanta Planck itu dia 6,6 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, Anda lihat ya besarannya ini. Sangat kecil sekali. Kecil sekali. Itu yang menjadi penentuan standar tegangan. Kalau boleh saya bagikan gambar, bisa saya bagikan gambar pada Anda. Anda bisa lihat ini adalah bentar. Nah, ini standar untuk penentuan tegangan. Volt ya, untuk penentuan tegangan. Ya. 1 volt 1,0183 volt pada 20 derajat. Ini mereka memiliki standar seperti ini. Ini berdasarkan hasil eksperimen tentunya di laboratorium. Ya. Oke,
Selanjutnya untuk standar resistansi. Standar resistansi ini di ini ya, ada gambar. Ya, ini standar resistansi. Jadi orang menentukan 1 ohm itu bukan asal-asal ya. Jadi perlu dilakukan sebuah berdasarkan teori-teori, berdasarkan uh, eksperimen dalam laboratorium untuk menentukan sebenarnya 1 ohm itu apa. Dia bilang untuk tipe 1 ohm resistor ini satuan itu direpresentasikan dengan apa? Ini. Percent with the precision of a few part in 10 pangkat 7. Ya. Over several years. Ini jadi lama sekali untuk menentukan yang disebut 1 ohm itu seperti apa. Ini standar ya, bukan cuma sekedar pemberian asal saja. Kemudian standar kapasitansi. Sama juga standar kapasitansi itu memiliki metode penentuan hampir sama seperti yang kita lihat di arus dan tegangan ya. Dia bukan hanya sekedar pemberian asal-asal saja. Gitu. Nah, tadi saya sudah singgung tentang metode pengukuran. Ada yang disebut direct dan juga ada yang disebut indirect. Nah, kalau pengukuran itu kita anggap sebuah membandingkan satu kuantitas dengan kuantitas yang lain, maka di metode pengukuran juga yang direct itu indirect juga seperti itu. Kita bisa melakukan direct comparison atau indirect comparison. Ya, metode perbandingan langsung dan metode perbandingan tak langsung. Ya. Nah, ini ada sebuah gambar yang menggambarkan bagaimana kita bisa melakukan perbandingan, membandingkan ukuran untuk direct dan indirect. Ini. Ya. Kalau indirect, ya nama juga indirect, tidak langsung ya. Tapi kalau direct kita bisa lihat kan, kita bisa lihat bagaimana misalkan kita mau mengukur arus pada sebuah kabel ya. Kabel dengan penampang sekian dengan kabel yang penampang sekian. Anda sudah tahu ya di pengantar teknik elektro bahwa kabel itu panjang, resistansinya pasti besar. Kabel itu diameternya lebih besar, berarti resistansi juga makin besar. Dibandingkan dengan kabel yang pendek dengan penampangnya yang tidak terlalu lebar. Maka kita bisa lihat membandingkan langsung bahwa arusnya seperti apa. Ya, gitu. Nah, untuk proses atau sistem tata cara atau bagaimana sampai terjadi sebuah pengukuran, boleh kita lihat dalam sebuah diagram seperti ini.
Ya. Nah, ini untuk melakukan pengukuran metode-metodenya. Ya. Tentunya kalau ini sudah mengukur pakai alat, ya, transducer, kemudian ada signal conditionernya, kemudian, nah ini kita bisa lihat sampai ada data yang kita bisa simpan, ya. Ujungnya tentunya kita membutuhkan sesuatu yang bisa kita paham, kita bisa analisa, dan orang lain juga bisa paham dan analisa. Ini. Nah, sementara untuk beberapa instrumen yang bisa kita gunakan diklasifikasikan dalam bentuk grafik seperti ini. Ya. Jadi ada yang namanya absolute instrument, ada yang secondary instrument. Yang secondary instrument juga terbagi ya, indicating, ada integrating. Kemudian ada yang namanya instrumen recording. Ya. Di instrumen ini ada yang masih analog, ada yang digital. Yang ini ada mekanikalnya, ini yang digital, yang elektrikal dan elektronik, manual, ada yang otomatis, ada yang dioperasikan bisa beroperasi sendiri, ada yang membutuhkan dukungan daya yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ini, ya. Nah, dalam pengukuran kita juga tentu harus bersifat objektif. Bersifat objektif, karena kalau tidak maka kita bisa dikatakan sebagai fraud atau ya boleh bilang penipu, ya, karena dalam pengukuran itu ada yang namanya error, ya, atau kesalahan pengukuran. Error ini kalau kita objektif tentunya disebabkan oleh banyak faktor, misalkan sikonnya kita, alat yang kita gunakan, atau kebanyakan alat, ya, alat, atau bagaimana kita kurang teliti, itu error, ya, error. Tapi kalau sengaja dibuat seperti itu sih bukan error, ya, itu memang sengaja mau melakukan pengukuran yang salah. Harus juga diingat bahwa tidak ada nilai ukuran yang benar-benar precise atau persis, atau memang so begitu dia, ya, pasti ada error. Tapi memang error itu punya punya skala, gitu. Punya skala, bahkan error saja ada skalanya. Jadi kalau kalau misalkan kesalahannya cuma sekian persen bisa diterima. Tapi kalau kesalahannya sudah misalkan lewat di atas 10%, wah, berarti harus dilakukan pengukuran kembali. Itulah kenapa di laporan praktikum itu kita ada yang namanya ketelitian pengukuran. Saya tidak tahu apakah di elektro kita dalam laporan praktikumnya masih seperti itu, tapi itu seharusnya ada, ya, untuk mengajar kita sebagai seorang ilmuwan atau seorang akademisi, kita harus objektif dan jujur dalam menyajikan data, ya.
Nah, untuk error ini biasa ada yang bilang absolute error ya. Absolute error. Absolute error ini disimbolkan AM. Ya. Delta A itu sama dengan absolute error. Nah, kemudian ada yang namanya relative error. Relative error. Simbolnya ER. Epsilon. Ya. ER sama dengan delta A per A. Jadi ini perbandingan antara absolute error dan nilai sebenarnya. True value. Nama juga relatif ya. Kita kalau relatif itu kayak membandingkan relatif terhadap siapa, itu ya yang disebut relative error. Gitu. Nah, biasanya untuk mengetahui seperti yang saya sudah singgung tadi, seberapa besar, berapa presentasi error, maka absolute error itu selalu dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan presentasinya, bukan prosentasinya. Jadi ini akan jadi epsilon absolute error kali 100. Ini untuk mendapatkan berapa persen. Ini yang menentukan apakah hasil pengukuran kita layak dipercaya atau tidak. Ya. Ini perbandingan, ini kalau di laboratorium ini kita hitung dulu ini. Kemudian absolute errornya berapa? Kita bandingkan dua relatif dan absolut, kemudian kita kalikan 100. Itu akan mendapatkan ketelitian pengukuran. Kalau ketelitian pengukurannya itu kurang dari 80, berarti harus ukur lagi ya. Ya, kalau dia di atas 80-an berarti boleh dibilang cukup teliti. Nah, bagusnya kalau di lab itu dengan alat ukur yang ada rata-rata 90-an ke atas. Zaman saya demikian. Itu berarti teliti ya. Cukup teliti. Tapi kalau sudah 90-an ke bawah ini asisten lab seharusnya bilang ini harus melakukan eksperimen lagi atau pengukuran kembali karena bisa jadi cuma main-main. Nah. Oke, dengan demikian untuk materi hari ini sampai sini dulu. Nanti saya akan berikan tugas kepada Anda untuk boleh bilang membaca kembali material yang akan saya beri dalam bentuk PDF dan Anda boleh menyelesaikan soal-soal yang akan saya berikan sebagai latihan saja. Terima kasih untuk perhatian Anda pada pagi ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau apabila kuliah kita ini banyak mengalami kendala karena sikon yang kurang mendukung, sementara saya tidak bisa melakukan schedule jadwal karena banyaknya juga tanggung jawab kuliah di mata kuliah lain. Saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Sun. Alabe, cuma 2 ini.
Selamat siang. Kuliah hari ini jam ada umplas kan usah bahasa waras bayar li. Kayak udah cuma tadi.